Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan siap untuk menjalani hari ini dalam keyakinan percaya bahwa Bapa akan menyertai kita senantiasa. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 25 Januari 2023. Pagi ini bacaan kita dari 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 demikian. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, jika kita mengikuti perjalanan hidup Raja Daud semenjak ia dipilih dan diurapi Tuhan menggantikan Saul, sampai masa tuanya yang kita baca dalam teks yang kita baca pagi ini, beberapa kali nyawanya terancam. Mulai dari kejaran Saul pendahulunya dan ancaman pembunuhan berkali-kali, bahkan pengejarannya selama lebih dari 10 tahun, hingga Saul mati dan ia menduduki tahta sebagai raja. Bukan hanya ancaman Saul, musuh-musuh Israel dari luar, bahkan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya sendiri Absalom karena menginginkan tahtanya. Walau dalam kudeta yang ia rancang, Absalom sendirilah yang menjadi korban ketika sedang dalam peperangan. Sungguh tak enak kehilangan rasa aman seperti itu. Mengapa Tuhan tak memberikan jalan mudah baginya? Dan mengapa Tuhan tidak mengangkat semua kesulitan-kesulitan ini? Bukankah Daud mengemban tugas dari Tuhan? Mengapa Tuhan tak menghalaukan setiap penderitaan itu, walaupun ia bisa karena ia adalah maha kuasa? Pertanyaan seperti itu mungkin tak akan pernah terjawab. Meski Daud sendiri tak selalu mendapatkan jawaban dan tak mengerti mengapa selalu berjalan di ambang jurang, namun Daud tetap berseru kepada Tuhan. Hal ini mengungkapkan doa yang ia sampaikan kepada Tuhan di dalam doa syukur. Dan kita mengenal dua dimensi dari iman yang Daud miliki. Dalam segala situasi yang sulit hidupnya, ia memiliki iman. Iman yang terdiri dari percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pernyataan ini mungkin sudah sedemikian sering kita dengar. Bagian kita adalah tetap mempercayai Tuhan apapun yang terjadi dan memasrahkan diri kita kepadanya. Ini mudah kita katakan, tetapi begitu sulit untuk kita lakukan, bukan? Kita sering terlalu yakin bahwa Tuhan akan mampu melindungi kita. Lalu kita mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri. Dan bersembunyi bahwa kita juga harus berusaha. Ya, setuju, tetapi sebenarnya kadang-kadang usaha itu menimbulkan masalah baru. Bahwa kita tidak mempercayai Tuhan dan cenderung kita ingin mengatur jalan hidup kita sendiri. Parahnya lagi saudara sekalian, karena kita sering mempersalahkan orang lain ketika masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Tak sepenuhnya merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk introspeksi diri dan meminta pertolongan Tuhan di dalamnya. Kadang-kadang tak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Saudara sekalian, ternyata semakin berat perjalanan hidup kita, semakin bertubi-tubi penderitaan,
Daud memberikan kita contoh, semakin berseru dan berharap kepada Tuhan. Inilah kunci sukses Daud. Sekalipun sepanjang karya pelayanannya, kesulitan, ancaman pembunuhan, seperti berjalan di tepi maut, Daud selalu berseru dan mengangkat hatinya kepada Tuhan dan memasrahkan hidupnya kepadanya. Hal ini membuat Daud semakin yakin bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang membuatnya ia bertahan. Tuhan adalah sandaran bagiku. Begitulah ungkapan imannya. Dan bila Tuhan mengizinkan ada kerikil-kerikil tajam di dalam perjalanan hidup kita, tak lain agar kita makin erat menyerahkan tangan kita dalam genggaman tangan Tuhan, supaya langkah ini tidak tergelincir. Saudara sekalian, walaupun kadang kita tak mendapat jawaban mengapa semua ini terjadi dalam hidup kita, bukan berarti bahwa kita harus berhenti berseru. Semakin kita tidak mengerti, semakin kita harus membiarkan Tuhan bertindak, menyerahkan tangan kita di dalam genggamannya dari saat ke saat, dari hari ke hari, agar kita bisa bertahan melewati semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, adakah kita sedang menghadapi pergumulan sekarang ini? Apakah karena sakit penyakit? Apakah karena pergumulan usaha? Apakah karena cita-cita kita belum juga tergapai? Sesungguhnya saudara sekalian, saatnya sekarang kita seperti Daud, makin bergantung kepada Tuhan, makin berserah kepada Tuhan, supaya kita beroleh sukacita, menantikan janji-janji yang Ia sediakan bagi kita umat-umatnya yang berharap kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi ini, bahwa kami dapat membuka mata kami untuk memulai hari ini, dan bersiap untuk menjalannya dengan serentetan kegiatan aktivitas kami. Ya Tuhan, kami menaruhkan diri kami dalam tangan pemeliharaan-Mu, dan mempercayai di Engkau, bahwa Engkau selalu ada di dalam hidup kami, dan sesungguhnya kami tak pernah berjalan sendiri, karena tangan-Mu Tuhan selalu menopang kami. Dan pada pagi hari ini kami memperbaharui diri kami, menyerahkannya dalam tangan-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan, sertailah, pimpinlah. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus untuk umat-umat-Mu yang selalu setia mendengarkan renungan pagi ini. Biarlah iman mereka semakin bertumbuh di hadapan hadirat-Mu. Dan ketika mereka menghadapi berbagai-bagai kesulitan dalam kehidupannya, ajarlah kami seperti Daud untuk selalu berserah kepadamu, selalu percaya kepadamu bahwa Engkau punya pekerjaan yang indah untuk hidup kami. Pendengar renungan pagi yang sedang dalam kesakitan, Tuhan sembuhkan mereka. Yang sedang dalam duka cita, Tuhan hiburkanlah. Yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan kehidupan, pekerjaan, usaha, biarlah kasih-Mu Tuhan yang menaungi. Dan kami percaya Engkau lebih kuat di dalam diri kami menjagai kami, ketimbang diri kami sendiri, ketimbang orang lain. Dan karena itu Tuhan, ajarlah kami supaya satu-satunya andalan kami adalah Engkau yang Maha mendengar doa dan keluhan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Bapa punya Engkau Allah yang baik, punya Allah yang setia, yang selalu nyata dalam hidup kami rasakan ataupun tidak kami rasakan. Tapi sesungguhnya Engkau selalu beserta dengan kami. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, karena kadang-kadang kami lupakan bahwa Engkau yang sedang bekerja di balik segala peristiwa dalam hidup kami. Mohon ampun ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu percaya kepadamu, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang lebih besar dari segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dunia ini. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu Bapa, di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.